Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falik Prayoga, NIM 330302000071, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran hadis di Indonesia oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Secara umum, kajian hadis di Indonesia seperti halnya kajian hadis kalangan muqaddimin terdiri dari dua fokus besar, yaitu hadis dan ulumul hadis. Pemikiran sendiri seorang tokoh kitab hadis yang ditulis dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan ritual ibadah, namun ada juga kitab hadis yang ditulis untuk merespon keadaan tertentu di kalangan masyarakat. Misalkan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh seorang ulama yang berpengaruh di ahli bidang hadis, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kitab ini muncul sebagai respon dari kondisi keberagaman masyarakat ketika itu. Menurut penulis, ada dua alasan yang menjadi dasar pentingnya pembahasan tentang pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu pertama, ia dipandang sebagai ulama berpengaruh dan seorang ahli hadis yang mendapat isnad atau yang disebut mata rantai transmisi hadis dari gurunya Mahfudz Termas, sehingga ia sangat berkompeten menulis karya dalam bidang hadis. Kedua, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis sangat berpengaruh dan menjadi rujukan utama dalam kajian hadis ketika itu. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari termasuk seorang penulis yang produktif. Sebagian besar ia menulis dalam bahasa Arab dalam berbagai ilmu, seperti tasawuf, fikih, hadis. Sampai sekarang, sebagian kitab ini masih dipelajari di berbagai pesantren. Adapun karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang cukup terkenal antara lain: 1. Adab Al-Alim wa Al-Mu'allim, yaitu kitab yang berisi tentang akhlak guru dan murid. 2. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah fi Hadil Al-Mat wa Asyra al-Sa'ah wal Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid'ah. Yang ketiga, Ziyadah al-Ta'liqat al-Manzumat al-Syekh Abdullah ibn Yasin al-Fusuruani, serta tambahan mengenai syair Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan berisi bantahan Hasyim Asy'ari terhadap kritikan Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan terhadap Nahdlatul Ulama. 4. Al-Tanbihat wal Wajibah, nasihat penting bagi orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan menjalankan hal-hal yang dilarang agama. 5. Al-Risalah fi Al-Aqaid, risalah tentang keimanan. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang hadis. Pemikiran Hasyim Asy'ari tidak bisa lepas dari bidang keilmuannya yang ditekuni selama menuntut ilmu di Mekah, di mana selama berada di Tanah Suci, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada seorang ahli hadis yang terkenal pada masanya, yakni Syekh Mahfudz Al-Tirmizi. Gurunya tersebut menjadi sosok inspiratif dan mempengaruhi pola pemikirannya. Karya-karya yang ditulis Hasyim Asy'ari cukup banyak seputar hadis, tasawuf, dan fikih. Kitab hadis karya beliau yang cukup terkenal adalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini ditulis antara lain tahun 1920 sampai 1930. Kitab ini menjadi kunci untuk mempelajari pemikiran Hasyim Asy'ari secara lebih detail dalam bidang hadis yang pembahasannya tertuju pada sunnah dan bid'ah saja. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai seorang tokoh modernis dan kalangan dalam merasa bertanggung jawab memberikan pencerahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kapasitasnya sebagai ulama ahli hadis mendorongnya untuk merespon keadaan tersebut dengan menulis kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun mengenai sistematika dalam penyusunan kitab tersebut, maka dalam penyusunan itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggunakan beberapa hal berikut. Pertama, dalam penyusunannya itu copy paste kitab Sahih dan Sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan kitab-kitab tertentu. Setiap kitab terdiri dari beberapa bab. Sistematika ini juga dikenal dengan sistematika fikih, misalnya ditulis dalam kitab Thaharah
salah, dan sebagainya. Sebagai kitab-kitab tersebut terdiri dari beberapa bab. Kedua, sistematika musnad, yaitu kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama periwayat yang menerima hadis dari Nabi. Ketiga, sistematika kamus, yaitu kitab hadis yang ditulis berdasarkan huruf abjad, hijaiyah. Keempat, kitab hadis yang disusun seperti bagian-bagian tertentu seperti larangan, kabar, ibadah, dan af'al secara umum. Pembahasan dan kajian hadis dalam kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah tersebut membahas seputar sunnah dan bid'ah. Dalam kitab tersebut menerangkan bahwa sunnah jika dibaca Sunnah Muhammad Ajal Al-Khatib 2011 ayat 13 jika dibaca dhammah huruf sinnya dan ditasydid huruf nunnya dalam bahasa adalah jalan walaupun tidak diridhoi oleh Allah. Dan secara istilah sunan adalah jalan yang diridhoi Allah yang ditempuh dalam agama, yaitu yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang paham terhadap agama. Kitab-kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah. Kontribusi Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap kajian hadis di Indonesia. Studi hadis di Indonesia merupakan mata kajian yang relatif baru. Van der Beek yang melakukan penelitian tentang pesantren-pesantren di Nusantara pada tahun 1886 sama sekali tidak menyebut hadis sebagai salah satu mata pelajarannya. Hal ini kemudian disimpulkan oleh Martin van Bruynesen bahwa pada saat itu hadis memang belum menjadi salah satu mata pelajaran di pesantren. Lebih lanjut, Martin menyatakan bahwa para santri memang menjumpai banyak hadis selama mengikuti pelajaran, sebab tidak ada karya fikih yang tidak didukung oleh argumen-argumen berdasarkan hadis. Tetapi hadis-hadis tersebut sudah proses dalam bidang ilmu yang lain. Perkembangan kajian hadis di berbagai pesantren kemudian berkembang sangat pesat. Sekarang ini hampir tidak ada pesantren yang mengajarkan hadis sebagai mata pelajaran sendiri. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari tidak bisa lepas dari bidang keilmuan yang ditekuninya selama menuntut ilmu di Mekah, di mana selama berada di tanah suci beliau berguru kepada seorang ahli hadis yang sangat masyhur ketika itu, Syekh Mahfudz. Gurunya itu menjadi sosok inspiratif dan mempengaruhi pola pemikirannya. Karya-karya yang ditulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari cukup banyak seputar hadis, tasawuf, dan fikih. Kitab hadis yang cukup terkenal adalah Risalah Al-Sunnah wal Jamaah. Dalam penyusunan kitab hadis dikenal ada 4 sistematika, yaitu pertama sistematika Sahih dan Sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan kitab-kitab tertentu. Ada 3 macam hadis yang bisa ditemukan dalam hadis. Yang pertama yakni hadis utama dalam pembahasan dan pastinya disyarahi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Secara sekilas, pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah mencerminkan corak metodologi konvensional yang digunakan oleh para teolog Muslim di era klasik dengan menggunakan identifikasi yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Corak metodologi dimaksud bercirikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bertujuan menetapkan akidah aliran yang selamat, melawan aliran sesat. 2. Menjelaskan perbedaan di antara berbagai aliran. 3. Menjelaskan pendapat orang Islam dan perbedaan di antara mereka yang salat. 4. Menyajikan akidah berbagai aliran kaum muslimin dan orang-orang musyrik. 5. Mengikuti kaidah-kaidah golongan salaf secara konsisten, mengutamakan al-itba atau kepentingan terhadap pendahulu tanpa pengembangan. 6. Menghimpun kandungan buku-buku klasik yang berserakan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bid'ah dapat diartikan sebagai mendatangkan atau menciptakan suatu perkara dalam agama dan meyakinkan sebagai bagian dari ajaran agama, padahal perkara tersebut sebenarnya tidak menjadi bagian dan ajaran agama, baik dari sisi bentuk maupun hakikatnya. Dalam menentukan apakah sebuah perkara agama itu bid'ah atau tidak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memukul rata, akan tetapi memberikan aturan atau norma-norma tertentu sehingga suatu perkara dikatakan bid'ah atau tidak.
Adapun norma-norma untuk melihat perkara bid'ah itu atau tidak adalah sebagai berikut. Pertama, mempertimbangkan perkara baru tersebut. Jika perkara baru tersebut sebagian besar didukung oleh dalil-dalil syar'i yang kuat, maka perkara tersebut tidak dapat dinilai bid'ah. Tapi apabila perkara baru tersebut tidak didukung sama sekali oleh dalil syara, maka perkara tersebut dianggap sesat dan batil. Kedua, mempertimbangkan legalitas kaidah-kaidah para imam dan ulama salaf yang memperhatikan sunnah. Perkara yang baru bertentangan dengan kaidah tersebut akan ditolak dalam segala aspeknya. Jika suatu perkara tersebut ada dasarnya tetapi tidak ada konfirmasi informasi yang menyatakan praktik para ulama salaf. Ketiga, norma perbedaan klasifikasi berdasarkan bukti-bukti hukum. Norma ini dapat terbagi menjadi 6, yaitu sunnah, haram, makruh, menyalahi keutamaan, dan mubah. Setiap perkara yang terkait dengan hukum asal tersebut dengan dasar yang benar dan jelas, maka perkara tersebut diikutkan pada hukum itu. Jika tidak demikian, maka dikatakan sebagai bid'ah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.